Oke, halo semuanya, balik lagi di Talkshow Share Your Experience bareng aku Adit dan rekan aku Valen. Nah, jadi penjelasan dikit dulu nih. Talkshow Share Your Experience itu merupakan talkshow yang ngobrol bareng sama STEMian atau mahasiswa School of Applied STEM dari Universitas Prasetya Mulia tentang bagaimana pengalaman mereka berkuliah di prodi masing-masing. Nah, pada episode kali ini kita udah kedatangan nih Kak Sukma Arianti. Halo Kak Sukma. Halo Kak Sukma. Halo Adit, ada halo juga Valen. Halo. Ya, Kak Sukma apa kabar nih? Gimana nih? Lagi sibuk kayaknya, lagi banyak kegiatan. Luar biasa ya, luar biasa. Oke, nah biar penonton juga tahu nih Kak Sukma nih siapa. Kak Sukma boleh kenalan dulu, boleh sebut nama, asal daerah, sama prodinya. Silakan Kak Oke, Sukma. thank you Adit dan Valen. Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap aku Niputu Sukma Arianti dan teman-teman biasanya panggil aku Sukma. Asal aku dari Bali dan saat ini aku sedang berada di semester 6 jurusan Bisnis Mathematics angkatan 2018. Widih, Kak Sukma ini jurusan Bismet ya gitu. Dimana matematika orang-orang pada takut Kak Sukma malah masuk jurusannya nih. Bener. Nah, boleh tahu nih Kak, kalau Kak Sukma dulu kenapa sih pilih jurusan S1 Bisnis Mathematics dan kenapa milihnya Prasmul gitu, Bismetnya? Boleh diceritain Kak? Kalau singkatnya intinya aku tahu pas kelas 11 itu aku tahu namanya profesi aktuaris dan di Indonesia aktuaris itu sangat diperlukan, demand-nya gitu sangat tinggi. Nah, dan salah satu universitas di Indonesia yang menyediakan jurusan aktuaria itu untuk menjadi aktuaris itulah Universitas Prasetya Mulia. Kenapa sih aku milihnya itu di Prasmul gitu, Bisnis Mathematics? Karena satu, ada program co-op, itu nggak semua universitas ada. Kedua, ada collaborative learning. Aku bisa belajar dan berintegrasi dengan teman-teman dari beda jurusan dan bahkan beda fakultas. Dan ketiga, relasinya itu banyak banget gitu. Dan aku istilahnya bisa belajar banyak hal di Prasmul karena bisa mendapatkan relasi yang lebih kayak gitu. Wih, keren banget. Kak, tapi mau tahu dong, ini kan bisnis matematika itu ada belajar bisnis tapi belajar matematikanya juga. Nah, boleh dong diceritain learning prosesnya nih dari semester 1, 2, dan 3. Oh, kalau buat teman-teman misalnya yang mikir, aduh aku jurusan IPS gitu, nggak berani masuk bisnis mathematics gitu, karena pikirannya pasti math mulu, padahal enggak, itu bahkan kita juga di sana itu kan belajarnya itu kayak makroekonomi, mikroekonomi, finance, ada accounting, ada pokoknya pelajaran yang berintegrasi dengan ilmu matematika terapan kayak gitu. Bahkan kita juga belajar programming kayak misalnya Python, R software, dan di Maple juga. Nah, jadi kalau semester 1, 2, 3 tenang aja nih teman-teman yang mau masuk di jurusan Bismat dan di Prasmul pada umumnya, karena biasanya itu kita diajarinnya itu benar-benar mendasar, benar-benar biar kalian itu paham dasarnya itu kayak gimana, dan teacher biasanya itu willing untuk menguatkan dasar dan ngajarin kita istilahnya kalau kita nggak ngerti itu biar bisa dulu dasarnya aja kayak gitu. Dulu juga aku contohnya aku anak IPA, aku nggak ngerti ilmu ekonomi yang namanya supply demand itu apaan gitu, tapi bener-bener diajarin dari awal banget jadinya kayak ngerti. Jadi semester 1, 2, 3 menurut aku itu penguatan di basic di masing-masing jurusan kayak gitu. Oke Kak. Oh gitu ya, ternyata aku juga kira awalnya tuh bayangan aku lihat prodi bisnis matematik bakal matematika banget gitu, nggak ada mata kuliah yang berkaitan di luar matematika. Ternyata masih banyak juga hal lain yang dipelajari. Nah, selama mata kuliah yang kakak pelajari nih, sekarang kurang lebih udah mau 6 semester ya Kak? Bener kan 6 semester? Iya. Yeah. Itu ada nggak sih mata kuliah atau mungkin project yang pernah kakak buat selama di 6 semester ini yang memorable menurut kakak? Boleh diceritain? Kalau memorable dan di jurusan Bismat ya khususnya. Nah, kalau di Bismat sendiri itu di semester 5, kebetulan di angkatan aku kita harus memilih elektif. Nah, apa sih itu elektif? Nah,
Kalau di Bismat sendiri itu ada 3 elektif yang bisa kita ambil, artinya tuh spesifikasi apa yang mau kamu pelajari lebih dalam. Ada finansial matematika, industrial matematika, sama actuarial math. Kalau aku sendiri itu milihnya di industrial. Nah, di industrial itu ada salah satu mata kuliah namanya Operational Research 2. Dan itu kenapa sangat memorable, karena di angkatan aku yang ngambil elektif itu cuma 5 orang. Dari banyaknya anak BM, kan kalian tahu kan? Iya. Nah itu memorable karena cuma 5 orang dan kita itu ngerjain satu tugas project akhir di mana kita harus berlaku sebagai seorang konsultan, memberikan keputusan kepada perusahaan itu apakah dia harus melisensikan obat tersebut atau tidak, dan decision apa yang harus mereka ambil dari case tersebut kayak gitu. Jadi benar-benar challenging tapi seru banget gitu. Wih, menarik banget nih ceritanya. Nah Kak, tapi kan kalau dari tadi kita bahasnya yang akademik nih, aku juga pengen tahu dong pengalaman non-akademik Kakak. Nah, apa sih yang Kakak dapat? Dan aku dengar-dengar juga nih kan Kakak jadi runner up nih di Duta Hijau Bali 2021. Wih, boleh dong diceritain dulu. Aduh, jadi malu nih bahas-bahas ginian non-akademik ya. Oke, aku bahas dulu ya. Jadi kayak non-akademik apa aja sih aktivitas di Prasmul. Kalau bilang di Prasmul as a whole tuh banyak banget. As you know kan guys, kita ada namanya Student Activity Club. Kalau emang kamu kayak suka ekstrakurikuler gitu kan. Kalau aku dulu ikutannya Tatra Sasi Kirana karena aku suka tari tradisional gitu. Terus selain itu masih banyak organisasi, entah itu di bawah fakultas, entah itu yang untuk fakultas itu sendiri kayak gitu. Jadi kayak tergantung sekarang interest kita maunya itu kemana kayak gitu. Nah, kalau menurut aku tuh aktivitas non-akademik itu penting banget. Selain kayak contohnya organisasi, aku kan ikut SISO di tahun ini, aku jadi board of advisor. Itu benar-benar, karena tahun lalu aku jadinya co-chairman gitu. Dan ya challenging karena dengan kesibukan ini juga gimana cara ngatur waktunya itu benar-benar challenge. Terus kedua, selain itu, aku ikut project. Jadi di tahun ini aku ada project sama lintas jurusan, yaitu sama anak dari FBT, Food Business Technology, terus ada dari Finance and Banking, dan satu anak bisnis, dan aku. Jadi berempat, kita ada bikin project yang namanya Food Waste Management, yang berkaitan dengan konsep Trihita Karana pada upacara manusia yadnya di Bali. Jadi kita ada penelitian gitu, dan itu dibiayai oleh Prasmul loh teman-teman. Jadi non-akademik nggak berarti kayak kamu harus bener-bener kayak olahraga doang, enggak. Jadi kayak kamu bisa penelitian kalau kamu mau kayak gitu, dan itu pun kamu ajukan ke Prasmul bisa dibiayai. Nah selain itu di tahun ini aku juga ikutan ajang pemilihan Duta Hijau Bali, dan kebetulan itu baru aja selesai pada tanggal 6 Maret dan hasilnya udah keluar, dan ternyata kebanyakan dan deh itu dapatnya ya kalau orang Bali bilang astungkare, dapat hasilnya itu runner up 1 kayak gitu. Waduh. Jadi ya banyak sih lumayan ya. Selamat ya Kak. Ya, selamat dulu nih Kak, udah menang Duta Hijau Bali. Nah, tadi kan Kak Sukma udah banyak nih ceritain tentang gimana kegiatan non-akademiknya, mulai dari organisasi di SISO, terus itu udah ada riset juga, ada lomba juga nih baru habis menang Duta Hijau Bali. Nah, selain kegiatan non-akademik tadi kan kita juga ada yang namanya magang, atau mungkin di Bismet yang namanya co-op. Mungkin Kakak boleh cerita dulu nih pengalaman Kakak magang di semester 1, atau mungkin yang terbaru kemarin co-op kemarin. Boleh Kak sharing ceritanya. Oke, kita combine aja. Iya, boleh. Oke, kalau pertamanya itu adalah pertama shocknya itu masuk Prasmul. Jadi selain aku mikirin pertanyaan yang kedua tadi ya, kalau nggak salah itu kayak kenapa sih milih Prasmul? Itu salah satunya adalah business base-nya. Kenapa? Ini aku lupa tadi nambahinnya. By the way, aku mau nambahin business base yang dikasih ke kita gitu. Dan again, aku amazed-nya itu pas semester 1 masuk itu. Kita baru semester 1 udah disuruh on the job training, which is tuh kayak magang. Apa sih anak semester 1 yang udah punya gitu, yang untuk diterapkan ilmunya. Nah, waktu itu aku magang di OJT-nya itu di umroh.com.
bareng sama kakak-kakak Prasmul yang baru lulus. Kebayang kan, mereka semester 8, kita semester 1. Mereka udah tamat gitu. Jadi tapi jangan khawatir, karena di sana menurut aku penting banget di semester 1 tuh kamu tahu environment dari orang kerja tuh kayak gimana, kalau orang dikasih tugas kayak gimana. Dan di sana pun aku belajar banyak hal yang awalnya nggak tahu, gimana sih, apa sih itu SEO, keywords apa sih kayak gitu, terus nganalisis Google Analytics apaan sih gitu. Jadi kayak belajar gitu. Nah, kemudian di semester 5, entah kenapa, terus aku tuh dapatnya itu di IDC. Posisinya itu adalah consulting intern. Bayangin aku anak bisnis mathematics dan dapat magangnya 6 bulan ya teman-teman, dari 26 Oktober sampai 26 April. Jadi sekarang currently sambil kuliah online, aku juga sedang magang. Dan magangnya itu beneran yang kayak kamu research dan kamu nganalisis, kamu benchmarking, kamu lihat opportunity analysis dari perusahaannya itu apa, yang kayak gitu. Bener-bener kayak seorang konsultan, walaupun ini kan intern, tapi kita kayak diajarin gitu gimana berpikir kayak konsultan gitu ke klien kita, which is kayak seru banget. Wih, keren banget nih Kak. Wah, bisa. Berarti Kakak udah di semester 6 ini udah benar-benar kayak jadi konsultan yang asli gitu ya, Kak. Nah, tapi kan tadi ada dimension nih tentang online learning. Nah, boleh dong diceritain kira-kira masih seru nggak atau lebih seru pas offline? Kalau sebenarnya ngomongin seru sih, kalau offline tuh emang seru banget ya. Masalahnya kayak engagement dan interaktif kita, ya nggak sih? Kalau anak software yang dikit-dikit mungkin sama aja rasanya, ya nggak sih? Tapi untuk anak Bismat yang kayak bujuk-bujuk banyak banget satu kelasnya, itu kayak kerasa banget gitu loh. Tapi kalau online kelas itu juga menurut aku bagusnya, kadang tuh kan kita nggak bisa nangkep semua hal. Kalau di kelas tuh kita kadang nggak bisa nangkep semua hal yang dikasih sama teacher ke kita. Nah, di online kelas ini, menurut aku kita bisa record, kita bisa pelajarin lagi setelahnya itu, jadinya tuh materi itu bisa benar-benar sampai ke kita. Nah, tapi sebenarnya ini tergantung sama orangnya sih, kayak tipikal belajarnya tuh yang gimana, yang harus sama orang langsung gitu, atau kayak bisa aja online kayak gini gitu. Tapi kalau menurut aku sih seru-seru aja, karena kayak bisa raise hand masih sama teman-teman. Jadi kalau mau kerkel itu juga bujuk-bujuk Zoom, langsung Zoom gitu kan, kayak ya seru aja sih. Oke, menurut Kakak masih tetap seru ya, walaupun mungkin ya terbatas di tatap muka, tapi masih bisa interaksi lah, masih bisa kerkel gitu. Nah, kita udah ngobrol banyak nih Kak, masalah tadi udah magang, learning process, habis itu tentang online learning juga. Nah, terakhir nih Kak, bukan terakhir banget juga sih. Kakak kan udah 6 semester nih di Prodi Business Mathematics. Boleh dong kasih satu kata yang mewakili Prodi Business Mathematics, habis itu jelasin kenapa Kakak pilih satu kata itu. Oke, aku udah berpikir. Aduh. Kayaknya aku bilang itu ya, kalau jujur aja, aku bilangnya roller coaster. Karena kenapa aku milih kata itu? Karena itu kayak up and down dan kayak fun, but like kayak kayak juga kayak deg-degan, ada tantangannya. Jadi kayak bener-bener campur aduk, nano-nano gitu. Jadi kayak roller coaster itu sangat-sangat menggambarkan gimana seorang anak BISMAT gitu sih. Karena ada susah senangnya. Kayak misalnya nih anggapnya anak-anak software dan maksudnya anak-anak yang harus teknik itu kan ada ke labnya yang beneran harus kayak nguji data gitu-gitu. Sedangkan kalau kita anak bismat ya nggak harus. Enggak, itu ada baiknya gitu. Cuman at the some point kayak kita harus juga tahu dari sisi ekonomi, kita juga harus tahu math, dan kita juga harus tahu programming. Nah, itu tuh kayak amburadul itu benar-benar. Nah, jadi kayak itu. Oke. Tapi Kak, kalau dari kata roller coaster itu takutnya nanti anak-anak teman-teman yang nonton nih anak-anak SMA jadi takut nih. Kalau gitu boleh dong dikasih kesan-pesannya yang buat mereka ini tambah mau untuk masuk ke jurusan bisnis matematik, terutama di Universitas Prasetya Mulia.
Oke, jadi buat teman-teman nih yang masih kayaknya, aduh aku bingung nih, mau masuk Prasmul nggak, tadi Kak Sukma bilangnya gitu, kayak roller coaster susah gitu kan. Enggak, sumpah beneran. Kalau menurut aku bahkan di Prasmul itu kita diajarinya itu dari beneran dari basic, dan ketika kamu suka sama satu hal, kamu bisa lakukan hal yang lebih dalam lagi dengan riset kayak gitu. Dan kalau kamu mau mengajukan riset itu, kamu bisa aja dapat dana dari kampus. Terus kalau kamu misalnya interest sama beberapa hal, kamu bisa collab sama teman-teman kamu. Jadi di Prasmul itu nggak cuman kita engage sama teman-teman, tapi kita juga bisa kolaborasi sama teman dari fakultas lain. Dan paling penting itu adalah di Prasmul itu ada yang namanya mentor, benar nggak teman-teman? Benar. Nah, jadi mentor itu adalah dosen yang ada di kelas kita. Jadi kalau kamu misalnya galau nih, udah masuk Prasmul terus kayak bingung gitu, harus ngambil ini atau ngambil itu, harus atau kayak mata kuliah gini atau gimana gitu. Ya udah tanya mentor aja. Tenang aja, di Prasmul tuh bener-bener kamu istilahnya diiring gitu, dan kamu bisa belajar banyak dari dosen dan teman-teman kamu. Jadi ayo masuk Prasmul, apalagi BM. Tuh, dengar teman-teman, harus masuk. Soalnya ya, future career di BM tuh banyak banget. Yang tadi aku bilang, ada 3 hal. Kamu bisa jadi aktuaris, kamu bisa jadi di finance, atau kamu bisa ke industri jadi data scientist. Dan pastinya memastikan kan Kak, udah terjamin ya, kalau bener. di Prasetya Mulia. Wih, keren-keren. Nah teman-teman, tak terasa kita udah sampai di penghujung acara nih. Sekali lagi aku mau ucapkan terima kasih banyak ke Kak Sukma karena udah sharing pengalamannya yang tentunya keren-keren banget. Nah, semoga video hari ini juga bisa bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa untuk pantengin terus channel YouTube dan Instagram kita untuk tahu informasi lebih banyak tentang STEM. Alright, that's all from us. Thank you and see you on the next Share Your Experience. Bye-bye. Bye-bye.